Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan 3 digit NIM terakhir 001. Banjir adalah kondisi ketika air meluap dan mencakup wilayah yang biasanya kering. Hal ini terjadi ketika volume air yang masuk ke dalam sungai melebihi kapasitasnya untuk menampung air tersebut. Akibatnya, air keluar dari alur normalnya dan menyebar ke area yang lebih rendah, termasuk pemukiman manusia, lahan pertanian, dan wilayah perkotaan. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk curah hujan yang berlebihan dalam waktu singkat, hujan yang terus-menerus dalam periode yang lama, lelehan salju yang cepat, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Topografi suatu daerah juga dapat berperan penting dalam memperburuk efek banjir, terutama jika wilayah tersebut mempunyai kemiringan yang rendah atau saluran air yang sempit. Dampak banjir bisa sangat rusak. Air yang meluap dapat merendam rumah, bangunan, dan infrastruktur serta menyebabkan kerusakan pada tanaman, hewan, dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, banjir juga dapat hilangnya nyawa manusia, mengakibatkan cedera fisik, menyebabkan gangguan dalam transportasi dan komunikasi, serta mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampaknya. Kemudian, banjir yang terjadi pada Kabupaten Indramayu, yaitu hujan deras telah terjadi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sejak Minggu 7 Februari yang lalu. Akibatnya, tingkat air di Waduk Cipancu meningkat secara signifikan, menyebabkan pergeseran struktur tanah di sekitar waduk. Selain itu, banjir juga terjadi di jalan desa akibat meluapnya air dari sungai Cilalanang, Cipanas, Cipelang, dan Cimanuk. Debit air yang tinggi juga menyebabkan dinding penahan waduk Cipancu bergeser ke luar sejauh kurang lebih 2 meter. Kemudian pada Selasa tanggal 9 Februari pukul 16.00, tinggi permukaan air waduk Cipancu sudah mengalami penurunan sekitar kurang lebih 150 cm karena pintu waduk sudah dibuka. Rencananya, Dinas Perairan akan memasang bambu dan menariknya lurus untuk memantau keadaan tanah di sekitar waduk. Pada Rabu 10 Februari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, BPBD Kabupaten Indramayu melaporkan bahwa kondisi waduk Cipancu terpantau aman. Banjir juga mulai surut di beberapa kecamatan, namun masyarakat tetap diminta untuk waspada. BPBD Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Indramayu, Kecamatan Haurgelis, pemerintah desa, Kuwu Haurkolot, HSSE PLN, BBWS Citarum, dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pendataan dan evakuasi warga yang terkena dampak. Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. Insinyur Tri Risma hari ini MT, telah mengunjungi lokasi kejadian dan melihat lokasi pengungsian di Kecamatan Haurgelis. BPBD meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah setempat juga akan menutup jalan utama Haurgelis Gantar untuk memudahkan proses penanganan. Menurut penilaian dari INARIS, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, wilayah Kabupaten Indramayu memiliki risiko tanah longsor sedang hingga tinggi dengan luas bahaya sekitar 268 hektar. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap banjir di Indramayu, seperti yang dijelaskan sebagai berikut, yakni 4 sungai meluap. Hujan deras mengakibatkan 4 sungai meluap, menyebabkan banjir di Indramayu. Sedimentasi bendungan. Salah satu penyebab banjir di Indramayu adalah karena sedimentasi yang menutupi bendungan dan mencegahnya berfungsi dengan baik. Kemudian, curah hujan intensitas tinggi dan sungai meluap. Banjir di Indramayu disebabkan oleh curah hujan intensitas tinggi dan sungai yang meluap. Kemudian, kerusakan breakwater. Banjir berulang di eretan wetan disebabkan oleh kerusakan breakwater di sekitar garis pantai. Kemudian, titik potensi bencana. Terdapat 27 titik potensi bencana di Indramayu yang dapat menyebabkan banjir atau gelombang pasang. Singkatnya, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap banjir di Indramayu termasuk hujan deras, sungai yang meluap, sedimentasi yang menutup bendungan, pemecah gelombang yang rusak, dan titik-titik bencana potensial. Kemudian, dampak yang terjadi akibat bencana banjir pada Kabupaten Indramayu. Yang pertama, kerugian dari segi ekonomi. Yang pertama dari sektor pertanian. Indramayu merupakan daerah yang subur dan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Banjir dapat merusak tanaman padi, sayuran, dan perkebunan yang berdampak pada penurunan produksi pertanian dan kerugian ekonomi bagi petani.
Kemudian sektor perdagangan. Banjir dapat mengganggu aktivitas perdagangan dan bisnis lokal. Pasar tradisional dan toko-toko dapat terendam air, menyebabkan kerugian finansial dan kesulitan akses bagi para pedagang. Selanjutnya, sektor industri. Indramayu juga memiliki beberapa pabrik dan industri. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada fasilitas produksi, penurunan produksi, bahkan pemutusan sementara kegiatan produksi. Hal ini akan berdampak pada PHK tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran dan penurunan pendapatan bagi pekerja. Kemudian dampak dari banjir terdapat dampak sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit, terutama penyakit pernapasan dan penyakit kulit. Selain itu, dampak psikologi juga dapat muncul akibat kehilangan harta benda, tempat tinggal, dan trauma akibat bencana. Kemudian pendidikan. Banjir dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, baik melalui kerusakan infrastruktur sekolah maupun kesulitan akses bagi siswa dan guru. Selanjutnya, pengungsi. Banjir dapat menyebabkan banyak penduduk menjadi pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan tempat penampungan air bersih, sanitasi, dan bantuan kemanusiaan. Kemudian kerusakan infrastruktur. Rumah dan bangunan. Banjir dapat merusak bangunan dan rumah penduduk, terutama yang terletak di daerah rawan banjir. Kerusakan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik rumah dan memerlukan upaya perbaikan yang besar. Jalan dan transportasi juga dapat terganggu karena banjir. Banjir dapat mengganggu akses transportasi, merusak jalan dan jembatan. Hal ini akan menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang. Kemudian sistem drainase juga akan rusak karena banjir dan saluran air. Saluran air yang berdampak pada kemampuan daerah tersebut untuk menangani banjir di masa depan akan rusak akibat banjir. Selanjutnya, upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Untuk mengurangi dampak bencana banjir di Kabupaten Indramayu, ada beberapa upaya pencegahan dan mitigasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yakni penyusunan rencana tata ruang. Pemerintah perlu menyusun rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko banjir. Area rawan banjir harus diidentifikasi dan dikategorikan sebagai daerah larangan atau daerah terbatas untuk pembangunan. Pengelolaan daerah aliran sungai. Pemeliharaan dan restorasi ekosistem DAS sangat penting dalam mengurangi risiko banjir. Upaya penghijauan, penanam pohon, dan pemulihan lahan gambut dapat membantu meningkatkan daya serap air dan mengurangi aliran peluapan yang cepat. Yang ketiga, sistem peringatan dini. Pendirian sistem peringatan dini banjir yang efektif sangat penting. Ini melibatkan instalasi stasiun pemantau cuaca dan aliran sungai serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat tentang potensi bahaya banjir. Yang keempat, peningkatan infrastruktur drainase. Perbaikan dan perluasan sistem drainase seperti saluran air sungai dan parit dapat membantu mengurangi genangan air dan mengalirkan air secara efisien. Yang kelima, normalisasi sungai. Normalisasi sungai melibatkan pengerukan dan pengendalian alur sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi risiko banjir. Yang keenam, pembangunan tanggul dan bangunan pengendali banjir. Pembangunan tanggul, bendungan, dan embung dapat membantu mengendalikan air dan mengurangi risiko banjir. Pembangunan pengendali banjir seperti pintu air, pompa, dan lainnya dapat digunakan untuk mengatur aliran air secara efektif. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko banjir, langkah-langkah pencegahan, dan tindakan evakuasi sangat penting. Program pelatihan dan kampanye kesadaran masyarakat harus dilakukan secara teratur. Yang kedelapan, membangun perumahan yang tahan banjir. Mendorong pembangunan perumahan yang tahan banjir dengan desain yang sesuai, seperti membangun rumah di atas tanah yang lebih tinggi atau dengan mengangkat lantai dasar rumah. Yang kesembilan, pengaturan penggunaan tanah. Pengaturan ketat terhadap penggunaan tanah di daerah rawan banjir dapat membantu mengurangi risiko, melarang pembangunan di daerah resapan air atau membatasi pembangunan yang dapat mengganggu aliran air. Yang ke-10, penyediaan rencana evakuasi. Menyusun rencana evakuasi yang jelas dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui prosedur evakuasi serta tempat evakuasi yang aman. Upaya pencegahan dan mitigasi banjir harus melibatkan kerjasama antar pemerintah dan lembaga terkait dan masyarakat.
Penting untuk mengintegrasikan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang berkelanjutan untuk menghadapi risiko banjir di masa yang akan mendatang. Kesimpulannya adalah, banjir adalah bencana yang sewaktu-waktu dapat datang terjadi pada kita. Maka dari itu, manajemen bencana sangat penting untuk meminimalisir dampak yang disebabkan oleh banjir ini, serta mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan ketika menghadapi bencana ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.